Setengah jam kemudian, Eka yang telah hampir sampai di gang tiba-tiba terhenti langkahnya karena sedang berpikir ada baiknya ia membeli sesuatu di minimarket di hadapannya saat ini. Maka ia pun melangkah ke arah minimarket tersebut. Saat berada di dalam minimarket lokal tersebut, Eka segera ke gondola pajangan makanan ringan seperti roti. Ia memasukkan beberapa roti ke keranjang, kemudian melangkah menuju kulkas untuk mengambil beberapa minuman. Setelahnya, Eka membayar semuanya di kasir, kemudian melanjutkan langkahnya untuk kembali ke kosannya. 5 menit waktu yang Eka tempuh untuk tiba tepat di depan pintu kosnya. Lalu dengan cepat ia membuka pintu kamarnya, kemudian menyalakan lampu. Seperti biasa, aroma tak sedap pun tercium di indera penciumannya, namun Eka tak peduli dengan semuanya. Melepaskan hoodie-nya, menaruh tasnya di atas ranjang, kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku celana, melepas headset lalu membuka baju dan mengganti jeansnya dengan celana yang pendek dan santai. Tak lupa, ia pun mengambil singlet di lemari kemudian memakainya. Eka menyalakan TV 14 inch di dalam kamarnya, kemudian mengebas ranjang dan menyapu lantai. Setelahnya, ia pun membereskan seluruh pakaiannya dan menaruhnya ke tempat semestinya. Lama ia memandang ponselnya yang berharga jutaan rupiah, lalu ia menarik nafasnya dalam-dalam karena sudah saatnya ia kembali ke seorang Eka lagi, bukan seorang Akarta. Maka, ia pun meraih ponsel itu. Lalu saat ia ingin menonaktifkan ponselnya, sebuah siaran di TV mengambil perhatiannya. Sebuah berita di TV One menanyakan sebuah perusahaan yang saat ini sedang terkena masalah dengan pemerintah karena masalah pajak dan juga beberapa proyek membuat Ar mengurungkan niatnya untuk bergerak dari duduknya saat ini. Ia pun menyaksikan berita itu dengan sangat seksama, mulai dari kabar perusahaan bernama PT Prima Sanjaya Construction, bergerak di bidang konstruksi dan menangani beberapa proyek pemerintahan baru-baru ini bermasalah dengan pemerintahan. Pemilik perusahaan Pak Rindra Sanjaya tak ingin berbicara dengan publik perihal masalah tersebut. Namun para wartawan tak hanya diam, menunggu, maka ia pun menyerang ke salah satu anak dari Parindra Sanjaya yang juga saat ini sedang menjabat sebagai salah satu direktur di perusahaan. Dan kini di layar TV tertampak wajah seorang gadis cantik bernama Ibu Renata Sanjaya yang sedang berbicara kepada para wartawan di depan pintu masuk kantornya. Baru saja mengemukakan bahwa semua wartawan mohon memberikan waktu kepada pihak mereka agar mampu mencari tahu akar masalah ini dan akan berjanji menjelaskan semua pokok masalahnya ke publik. Eka yang melihat wajah gadis itu baru saja tersenyum tipis. Renata, gumamnya. Lalu ia pun tak lagi menyaksikan siaran TV dan fokus kembali ke ponselnya yang ingin ia nonaktifkan tadi. Namun saat ponsel tersebut berada di genggamannya dan karena terkonek dengan internet, maka beberapa notifikasi sosial media dan juga beberapa aplikasi memenuhi layar notifnya. Cukup lama Eka tidak membukanya, maka iseng ia pun mencoba membuka satu persatu notif tersebut hingga ia pun membuka beranda Facebook, lalu berganti ke Instagram. Nggak ada yang menarik sama sekali menurut Eka. Hanya pertanyaan, ucapan, dan juga kalimat-kalimat yang menanyakan keberadaannya di mana oleh para kawannya. Baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Banyak pesan WA, DM, dan pesan-pesan sosial media pun yang tak ia gubris sama sekali. Namun tanpa sadar, tiba-tiba Eka mengetik dan memposting satu kata di Instagramnya. Cukup satu kata, yaitu Renata. Lalu ia pun menonaktifkan ponsel tersebut, kemudian meletakkannya kembali ke dalam tas koper tempat yang semestinya ia sembunyikan semua barang-barang berharganya. Lalu saat ia ingin rebahan, nada dering ponsel jadulnya baru saja terdengar membuat Eka tertawa kecil. Ia lupa dengan ponsel jadulnya, maka ia pun meraihnya dari saku celananya yang sebelah kiri. Ternyata sang ayah yang menelpon sesuai tebakannya barusan. Ya, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Ar, sudah lihat berita barusan? Sudah, what happened ya? Menarik nggak? Tergantung problem dan benefit yang akan kita raih setelahnya, jawab Eka yang telah mengetahui maksud pertanyaan sang ayah. Oke, ini bagian ayah. Nanti ayah akan update resultnya. So, berapa persen ketertarikan ayah terhadap perusahaan itu? Baiklah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita lanjut, bantu subscribe itu, karena subscribe itu, channel ini subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan. 80% dan secepatnya akan kita kerjakan. Positif atau negatif? Positif, tapi tergantung kamu agree atau tidak dengan ide ayah. Sanjaya Group dan Renata, gemum Eka sesaat. Renata, ada apa dengan Renata Art? Hari ini, tepatnya Senin di pagi hari, telah memasuki minggu keempat, Eka telah bekerja sebagai cleaning service di kantor ini. Banyak hal yang telah ia catat dan menjadi sebuah strategi plan apa yang akan ia paparkan saat waktunya tiba. Otak Eka merekod keseluruhan aktivitas di tempatnya bekerja tak ada beda dari hari-hari biasanya.
Mulai dari lantai 1, di mana kerap kali pas schedule bekerjanya membersihkan di area ini, Eka melihat para staf resepsionis kurang aktif dalam berkomunikasi, baik kepada staf biasa maupun para tamu yang berpakaian biasa saja. Dalam hal ini, para resepsionis selalu berdiri dan memberikan hormat ke jajaran level atas saja, dan juga para tamu yang berjas dan berdasi. Salah satu poin pekerjaan yang utama, berkomunikasi yang baik terhadap siapa saja yang baru saja masuk melalui pintu kantor, dan menjawab pertanyaan sebaik dan seramah mungkin. Meski pertanyaannya datang dari seorang cleaning service sepertinya. Semua yang pernah Eka rasakan tentu saja pernah dirasakan oleh teman sejawatnya. Ketika bertanya satu hal ke resepsionis, akan mendapatkan jawaban yang sekadarnya dan juga tetapan menjijikan oleh staf yang saat itu sedang bertugas. Makian halus maupun kasar pun pernah dilontarkan kepadanya ketika ia melakukan kesalahan kecil. Contoh, saat lupa membersihkan komputer kerja para staf resepsionis, para staf admin yang berada di area lantai 1, karena sebetulnya tidak setiap hari juga para customers cleaning service membersihkan komputer kantor karena tugas utama mereka adalah membersihkan lantai dan juga perabotan. Mereka takut jika menyentuh komputer dan kondisi tiba-tiba rusak atau error, maka yang kena sanksi adalah para cleaning service. Kenapa Eka mengetahui semua job tersebut? Karena sebelum ia berperan sebagai cleaning service yang mempelajari dari sebuah buku SOP yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan juga mendapatkan banyak informasi dari internet yang ia searching kala itu. Juga hal yang kerap kali ia dapatkan cacian dan juga amarah dari para staf. Saat salah membuat kopi bagi yang telah request sebelumnya di pagi hari. Hanya 5% staf yang punya rasa care terhadap para CS, dan sering memberikan uang receh kepada mereka saat selesai menyiapkan minuman seperti kopi, teh, dan susu di pagi hari. Eka, ia pun tak pernah menolak jika diberikan uang seperti itu, karena Eka melakukan semuanya dengan totalitas, tanpa sedikit pun merasa aneh. Nah, apa yang telah ia record adalah menjadi catatan penting buat Eka untuk menjelaskannya di kemudian hari. Seperti halnya, lantai 2, lantai 3, lantai 4 untuk ruang marketing dan juga beberapa SOP yang menurutnya butuh perubahan. Semua segmen menurut Eka harus diselesaikan secara cepat nantinya. Apakah yang dilakukan oleh pimpinan di perusahaan ini dalam mengelola operasional sudah salah? Bukan. Terbukti perusahaan bertumbuh signifikan. Namun menurut Eka, pertumbuhan masih bisa tercipta dengan sangat maksimal jika melakukan hal yang telah dipikirkan selama ini. Dan kebetulan pun hari ini jadwalnya Eka membersihkan bagian depan kantor. Sambil menyapu lantai bagian depan pintu kantor, tampak Eka baru saja geleng-gelengkan kepalanya setelah memikirkan banyak hal. Tak lama, sebuah mobil Avanza baru saja memarkir tepat di depan Eka. Cara parkir pengemudi mobil tampak tidak beraturan, tidak mengikuti garis yang telah dibuat. Eka yang sekilas meliriknya akhirnya berucap dalam hati bahwa pria ini adalah salah satu staf yang tidak becus. Kalau seorang pria dari mobil lalu menghampiri Eka. "Woi mas," Eka sengaja tak memalingkan wajahnya, meskipun ia tahu bahwa dirinya yang dipanggil. "Ya elah nih, cleaning service." Tanpa diketahui, Eka baru saja menarik nafasnya sesaat. Iya pak, lalu menjawab sambil berbalik dan mencoba tersenyum kepada pria itu. "Bentar, kalau lu udah selesai kerjaan, tolongin cuci mobil gua ya," kata pria itu. Lalu tanpa mendapat jawaban dari Eka, ia pun dengan cuek melempar kunci mobilnya. "Ini kuncinya." Eka menangkap kunci mobil tersebut lalu mengangguk pelan mengiyakan kemauan pria itu. "Awas, jangan sampai lecet lo ya." "Baik Pak," Eka memasukkan kunci mobil tersebut ke dalam saku celana, kemudian melanjutkan pekerjaannya menyapu yang sempat tertunda tadi. Karena waktu pun telah menunjukkan pukul 8 teng, maka tampak serbuan dari para karyawan yang langsung lewat di depan Eka dengan tergesa-gesa pada masuk ke kantor untuk absen pagi, tanpa peduli dan permisi kepada Eka yang sedang mengepel lantai. Beberapa dari mereka tampak pula ada yang langsung berjalan tanpa melihat bahwa Eka sedang bersusah payah membersihkan lantai. Yang tiba-tiba saja mereka seenaknya melewatinya dengan kondisi sepatu yang kotor alasnya. Sudah dipel, akhirnya kembali kotor lagi. Menurut Eka, jika manusia yang mempunyai rasa care, simpati, dan lainnya terhadap orang lain, maka jika melihat ada cleaning service yang bekerja seperti ini, ada baiknya sepatu mereka sebelum melewati lantai yang sedang dipel ditepuk-tepuk dulu di bawah lalu melangkah. Tak ada sapaan, minta maaf, maupun sejenisnya yang Eka dapatkan. Benar-benar budaya yang aneh menurut Eka yang diterapkan di perusahaan ini. Ya, menurutnya pula hal wajar sekali terjadi seperti itu. Wong para bosnya aja datang ke kantor pada telat semua. Salah satunya si Melanie, yang hingga waktu telah menunjukkan pukul 8:30 belum menampakkan batang hidungnya di kantor. Seringkali ada rasa keinginan dari Eka untuk menegur Melanie yang sering terlambat ngantor seperti ini. Namun sebisa mungkin ia menahan niatnya dan akan melakukannya pada saatnya tiba. Hingga tak lama, sebuah sedan BMW seri 320i terbaru terlihat masuk ke dalam pelataran parkir. Terdengar Eka baru saja berdehem saat melihat siapa yang datang. Mengetahui mobil telah terparkir dan pintu mobil pun terbuka saat Eka sekilas meliriknya, maka tampak Eka kembali melanjutkan aktivitasnya sambil memasang wajah lelah
sebelahnya dan berharap semoga gadis ini berbeda dengan para staf yang tadi berjalan melewati lantai yang ia bersihkan. Sepertinya Melani menyadari bahwa yang membersihkan depan pintu masuk adalah cleaning service yang ia temui di mall dan juga yang minggu lalu ia marahin ketika salah membuat kopi. Sayup-sayup, Eka mendengar suara langkah kaki gadis itu hingga gadis itu seperti sengaja berhenti tak jauh dari posisinya Eka saat ini. Namun sengaja Eka cuek dan tidak membalikkan badan ke arah gadis itu. Eka mendengar lagi seperti suara sepatu yang sedang ditepuk-tepuk di lantai. Beberapa detik Eka tak lagi mendengarkan suara gadis itu. "Permisi mas," cukup merdu suara gadis itu terdengar di telinga Eka. Tanpa diketahui tersirat sebuah senyum tipis di wajahnya, mengetahui bahwa sang gadis sepertinya meminta untuk melewati lantai yang sedang Eka bersihkan. Eka pun berbalik dan 2 detik sempat mereka saling bertatapan, lalu yang pertama Eka lakukan setelahnya adalah mengangguk hormat. Melani tersenyum tipis, kemudian melanjutkan langkahnya masuk ke dalam dan melewati Eka yang juga telah melanjutkan pekerjaannya. Dan sebelum kita akhiri, bantu subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, salam jangan lupa bahagia.